Hai, kembali lagi di video saya. Ini adalah video latihan berbicara di depan kamera. Dan sebelum saya mulai berbicara, saya tidak akan lelah untuk mengucapkan jargon ini. Semua bisa karena terbiasa. Kalau kamu ingin mahir dalam suatu bidang tertentu, kamu harus membiasakan dirimu untuk melakukan hal tersebut terus-menerus. Hasil atau progres didapat dari repetisi, dan saya juga tidak lelah untuk mengingatkan diri saya untuk tersenyum ketika berbicara, senyum ketika berbicara, dan juga mainkan dinamika ketika berbicara. Dan saya ingin membicarakan salah satu buku saya yang berjudul Content Creator Black Book by Denny Santoso. Saya percaya bahwa konten itu adalah salah satu media atau alat yang sangat powerful, khususnya di era digital ini. Semua orang pegang HP, semua orang tidak bisa lepas dari HP dari bangun tidur sampai tidur lagi. Artinya, manusia tidak bisa lepas dari gadget mereka dan manusia tidak bisa lepas dari yang namanya sebuah konten. Dan seseorang yang membuat konten akan mendapatkan lebih banyak manfaat daripada seseorang yang hanya mengkonsumsi konten. Saya bukan bermaksud bahwa orang yang hanya melihat konten tidak mendapatkan manfaat. Melihat konten itu ada manfaatnya jika kamu menggunakan konten itu sebagai media untuk belajar. Saya juga belajar dari banyak konten, dari Instagram, YouTube, Google, ChatGPT, dan media lainnya. Tapi kalau hanya melihat saja, itu tidak akan mendapatkan benefit yang banyak. Akan lebih banyak jika kita menggunakan dua cara. Kita melihat dan juga kita membuat. Dan orang yang akan membuat konten bisa dilihat oleh lebih banyak orang, bisa mendapatkan perhatian dari lebih banyak orang, dan perhatian itu mahal. Orang yang bisa menarik perhatian orang pasti akan mendapatkan lebih banyak keuntungan, baik dari personal, sosial, ataupun bisnis. Maka dari itu banyak sekali perusahaan di dunia ini yang berlomba-lomba untuk membuat konten, untuk menarik perhatian audiens dari konten dan memasarkan produk mereka melalui konten. Dan saya juga terus belajar mengenai proses pembuatan konten. Dan itulah alasannya mengapa saya membeli buku ini dan juga membeli beberapa course dari Denny Santoso mengenai konten kreator. Dan sebenarnya kalau kita membahas mengenai dunia konten kreator, saya yakin banyak sekali orang yang ingin mulai membuat konten. Saya pengen bikin konten, saya pengen dapat banyak views, banyak followers, dan bisa menghasilkan uang. Tapi mereka masih tertahan untuk tidak bikin konten karena yang pertama tidak tahu caranya, atau yang kedua takut untuk mulai bikin konten, takut dikritik, takut kontennya jelek, takut viewsnya sedikit, dan lain sebagainya. Dan saya bisa bilang bahwa konten itu bukan tentang viral. Konten bukan tentang seberapa banyak views, seberapa banyak likes, atau seberapa banyak followers yang kamu dapatkan. Itu bagus kalau kamu dapat views banyak, dapat followers banyak, dapat subscriber banyak, itu bagus. Tapi kalau kamu hanya fokus pada metrik itu, percayalah kamu akan cepat lelah dan kamu tidak akan konsisten. Kenapa? Karena konten itu seperti roda yang berputar, kadang naik, kadang turun, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang konten kita rame, banyak views, banyak likes, tapi di satu sisi ada juga konten kita yang viewsnya dikit, likesnya dikit, bahkan sedikit banget. Jadi kalau kita menempatkan kebahagiaan konten pada statistik, kita akan cepat lelah. Dan itulah yang saya pegang atau prinsip yang saya pegang. Saya membuat konten di YouTube sudah hampir setengah tahun ini dan tidak dapat views banyak, tidak dapat subscribe banyak,
Dan saya tetap happy, saya tetap konsisten. Mengapa? Karena saya tidak menempatkan kebahagiaan konten saya pada statistik. Saya menempatkan kebahagiaan konten saya pada proses, pada latihan, pada pekerjaan nyata yang harus saya lakukan. Setiap hari saya latihan di depan kamera, berbicara di depan kamera, membaca buku, everything I do every single day. Dan saya tetap happy, saya tetap konsisten karena inilah kebahagiaan saya. Saya bahagia, saya jatuh cinta dengan prosesnya, bukan pada hasilnya. Kalau kamu hanya fokus pada hasilnya, kamu akan cepat lelah. Tapi kalau kamu fokus pada prosesnya, yakinlah hasilnya akan mengikuti. Hasil didapat dari proses, tanpa proses tidak akan dapat hasilnya. Dan ini adalah latihan berbicara di depan kamera yang pertama untuk hari ini, hari Jumat 18 Juli 2025. Thanks God it's Friday. Dan ya, kadang saya berlatih 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau bahkan bisa lebih. Tapi intinya setiap hari saya akan terus berlatih berbicara di depan kamera. Itu saja untuk sesi latihan hari ini. Nanti saya akan bikin konten lagi latihan berbicara di depan kamera. Thank you for watching. I wish you all the best.